Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai stabilitas menurut ICH dan WHO. Saya Siti Nurhaliza akan menyampaikan mengenai pengertian stabilitas dan tujuan stabilitas secara umum. Stabilitas merupakan kemampuan dari suatu produk untuk dapat mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat, baik itu dari identitas, kekuatan, kualitas, maupun dari kemurniannya, dalam batasan yang telah ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan atau shelf life. Tujuan stabilitas adalah untuk menentukan umur simpan, yaitu jangka waktu penyimpanan pada kondisi tertentu di mana produk obat masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan perusahaan yang memproduksinya. Jenis-jenis stabilitas obat itu ada 5. Pertama itu ada stabilitas fisika. Stabilitas fisika ini biasanya dia mengevaluasi dari perubahan sifat fisika dari suatu produk, di mana produk tersebut disimpan atau dalam periode penyimpanan. Nah, stabilitas fisika itu biasanya kriteria yang dilihat itu dari penampilan fisika seperti perubahan warna, rasa, dan bau. Terus ada keseragaman bobot, keseragaman kandungan, suhu, disolusi, kekentalan, bobot jenis, dan viskositas. Terus ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia ini itu adalah mengevaluasi suatu produk di mana apakah terjadinya adanya perubahan secara kimiawi. Nah, terus reaksi yang mempengaruhinya itu biasanya hidrolisis, epimerisasi, dekarboksilasi, dehidrasi, oksidasi, dekomposisi fotokimia, kekuatan ion, perubahan nilai pH, kestabilan bentuk padat, dan temperatur. Terus adanya stabilitas mikrobiologi, ini biasanya melihat perubahan, apakah adanya perubahan secara mikrobiologi dari suatu produk. Faktor yang mempengaruhinya ada 2. Yang pertama ada faktor sifat fisika kimia zat aktif dan zat tambahan, dan 2 ada faktor kontaminasi dari bahan baku dan proses. Terus ada stabilitas farmakologi. Stabilitas farmakologi ini fase yang mempengaruhinya itu ada 3, fase farmaseutika, farmakokinetika, dan farmakodinamika. Terus yang terakhir ada stabilitas toksikologi. Stabilitas toksikologi ini adalah melihat apakah adanya perubahan atau adanya kenaikan toksisitas dalam suatu produk jika disimpan dalam waktu yang lama. Terus efek toksik itu dapat dibedakan menjadi 2, ada toksik akut dan toksik kronis. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya itu biasanya itu ada dosis, faktor bahan penyusun, faktor luar, kondisi. Stabilitas obat menurut WHO. Pengujian stabilitas obat harus mempertimbangkan pasar mana yang akan dituju dan kondisi iklim di daerah mana obat akan digunakan. Terdapat 4 zona iklim yang dibedakan untuk tujuan pengujian stabilitas obat di seluruh dunia menurut WHO. Zona pertama yaitu beriklim sedang, zona kedua subtropis dengan suhu kelembapan yang tinggi, zona keempat adalah panas kering, zona kelima adalah panas lembab. Bisa dilihat pada tabel yang ada di samping, yaitu di mana data yang diperoleh berdasarkan kondisi iklim pada suhu ruangan maupun suhu di luar ruangan. Pada zona pertama, yaitu data yang didapat pada suhu di luar ruangan adalah 10,9 derajat Celcius, sedangkan data yang didapat pada suhu di dalam ruangan adalah 18,7 derajat Celcius. Zona kedua, yaitu di mana data yang didapat pada suhu di luar ruangan adalah 17, data yang didapat pada suhu di dalam ruangan adalah 21,1 derajat. Zona ketiga, data yang didapat pada suhu di luar ruangan adalah 24,4 derajat Celcius, sedangkan data yang didapat pada suhu di dalam ruangan adalah 26. Zona terakhir yaitu zona keempat, data yang didapat pada suhu di luar ruangan adalah 26,5 derajat Celcius, sedangkan data yang didapat pada suhu di dalam ruangan adalah 28,4 derajat Celcius. Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel di samping, yaitu dapat dilihat perbedaan suhu iklim pada masing-masing zona, di mana Indonesia termasuk ke dalam zona keempat karena beriklim tropis. Desain studi stabilitas menurut WHO. Yang pertama itu sampel tes. Jadwal pengambilan sampel dilakukan untuk formulasi yang dianggap stabil itu 1 batch setiap 1 tahun. Sedangkan formulasi yang profil kestabilannya telah ditetapkan itu 1 batch setiap 3-5 tahun. Yang kedua itu kondisi pengujian. Untuk accelerated testing itu sesuai pada tabel. Sedangkan untuk studi waktu nyata atau real time itu kondisi penyimpanan eksperimental harus sesuai atau semirip mungkin dengan kondisi penyimpanan saat didistribusikan. Yang ketiga itu frekuensi pengujian dan evaluasi hasil uji. Yang pertama, untuk studi yang dipercepat atau accelerated testing dilakukan pada 0, 1, 2, 3 dan jika sesuai 6 bulan. Sedangkan untuk studi waktu nyata atau real time itu dilakukan pada 0, 6, dan 12 bulan atau 1 tahun sekali.
Metode analisis. Metode pengujian untuk bahan tambahan sebagai pengawet juga harus dilakukan untuk mengetahui apakah zat tambahan tersebut tetap efektif dan tidak berubah selama waktu penyimpanan. Metode analisis yang digunakan harus divalidasi dan diverifikasi untuk menunjukkan bahwa bahan tambahan tersebut mempunyai fungsi khusus dan mempunyai sensitivitas yang memadai dalam suatu produk tersebut. Semua stabilitas produk itu dipengaruhi oleh penyimpanan, misalnya potensi, kandungan produk dekomposisi, sifat fisikokimia seperti kekerasan, disintegrasi, ukuran partikel, dan lain-lain. Untuk bentuk sediaan oral, padat, dan semi padat, uji disolusi juga harus dilakukan. Uji stabilitas menurut ICH atau International Conference on Harmonisasi, di mana uji stabilitas ini dibagi menjadi 5 bagian, di mana bagian pertama itu merupakan kehilangan 5% potensi dari kadar awal. Untuk yang selanjutnya adalah hasil urai atau kurang dari nilai batas spesifikasi. Apabila penguraian itu kurang dari nilai batas spesifikasi yang ditentukan atau ditetapkan, maka itu juga dikatakan tidak stabil menurut ICH. Dan yang ketiga, produk melewati batas pH. Jika pH itu turun atau naik dengan range yang di atas range, maka obat tersebut juga dikatakan tidak stabil menurut International Conference on Harmonisasi. Perubahan bermakna uji stabilitas menurut ICH selanjutnya dipercepat oleh disolusi melewati batas spesifikasi untuk 12 kapsul atau tablet. Poin selanjutnya, gagal memenuhi spesifikasi penampilan dan sifat-sifat fisika seperti warna, pengerasan, dan sebagainya. Di sini kami mengangkat kasus yaitu dilakukan pengujian paracetamol sirup yang dikemas dalam botol kaca dibandingkan dengan bahan polietilen tereflatat di kuantitatif menggunakan spektroskopi UV vis. Grafik yang pertama itu merupakan hasil dari pengukuran panjang gelombang larutan baku paracetamol yang didapatkan sebesar 244 nanometer. Sedangkan pada grafik yang kedua itu merupakan grafik pengukuran paracetamol setelah dilakukannya uji stress testing selama 4 minggu sehingga didapatkan penurunan yaitu menjadi 242,60 nanometer dan absorbasi 0,541, menunjukkan bahwa identitas paracetamol yang dipakai pada sediaan masih mendekati standar yang sebelumnya diuji walaupun terjadi sedikit penurunan, artinya masih memenuhi untuk persyaratan evaluasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pengujian stress testing. Pengujian ini merupakan pengujian untuk mengetahui ada tidaknya degradasi suatu sediaan dengan memberikan perlakuan seperti suhu atau kelembapan tertentu. Hasil yang terdapat pada tabel yaitu yang pertama itu untuk bentuk, warna, rasa, dan aroma baik pada botol kaca maupun pada botol polietilen tereflatat sebelum dan sesudah itu tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun sebenarnya pada aspek aroma itu mengalami perubahan dikarenakan polietilen tereflatat itu kan terbuat dari plastik sehingga pada saat pemanasan aroma plastik itu akan keluar sehingga dapat mengurangi sedikit aroma dari aroma anggur paracetamol tersebut. Minggu keempat mengalami perubahan 1 angka tapi masih memenuhi syarat karena masih terdapat pada rentang tertentu. Kemudian volume terpindahkan tidak mengalami perubahan yang signifikan dan terakhir kadar sebenarnya mengalami perubahan, namun perubahannya itu mengalami kenaikan dan masih di atas 100% sehingga disimpulkan masih memenuhi syarat. Pengujian stress testing ini menyimpulkan bahwa polietilen tereflatat itu biasanya ketika pemanasan titik leburnya itu sekitar 70 sampai 150 derajat Celcius. Namun di sini ketika diperlakukan pada 55 derajat Celcius itu tidak mengalami perubahan. Artinya polietilen tereflatat memungkinkan untuk menggantikan botol kaca dalam kemasan. Jadi pengujian photostability itu dilakukan di bawah sinar matahari selama 8 jam terhadap paracetamol sirup dalam botol polietilen tereftalat dengan paracetamol sirup dalam botol kaca sebagai pembandingnya. Pengujian dilakukan sebanyak 4 pengujian yaitu sediaan fisik baik dalam kemasan botol polietilen tereftalat ataupun botol kaca tidak terjadi perubahan warna, rasa, dan bentuk, tetapi untuk aroma terjadi penurunan tetapi tidak signifikan seperti pada uji stress testing. Selanjutnya kekentalan dan pH tidak menunjukkan penurunan yang tinggi, sedangkan untuk volume terpindahkan tidak turun banyak dan masih berada di angka yang mendekati 100%. Sedangkan pada kadar itu didapatkan penurunan kadar yang bertahap tanpa adanya penurunan signifikan dan masih memenuhi syarat spesifikasi. Nah, jadi dari hasil uji stress testing dan photostability yang dilakukan, maka dapat dikatakan botol polietilen tereftalat dapat digunakan sebagai alternatif kemasan primer untuk sediaan paracetamol sirup untuk menggantikan botol kaca.